dan kita harus mengkritisi juga, ada nggak sih teori lain gitu ya, yang bicara tentang metode desain kontemporer itu kan. Smith mengatakan 7. Apa misalnya yang kontemporer itu yang paling mutakhir ya. Kalau saya misalnya sekarang melakukan desain yang berbeda dengan itu, kontemporer tidak. Tadi misalnya tuh dia menggunakan geometrik dasar ya, bentuk-bentuk dasar kan, ya. Atau Zaha Hadid tuh yang bentuknya lengkung hampir tanpa dinding-dinding tanpa lekuk, tanpa sudut gitu ya. Masuk nggak dalam teori itu, prinsip itu? Ya. Ya, oke, betul, maksudnya ini sebagai pelajaran maksudnya. Jadi saya pertama mengkritisi review yang dilakukan oleh Pak Rosid. Tapi juga kita coba ini mengkritisi si artikel itu sendiri gitu Pak. Ya, artikel itu sendiri mentah-mentah bulat-bulat mengatakan bahwa prinsip desain kontemporer adalah 7 itu, prinsip itu kan. Ada nggak sih gitu? Kita coba cari Bapak nanti ya. Ada nggak cari prinsip kontemporer? Kontemporer itu sangat generik lah ya. Kan kontemporer itu dalam arti yang sangat luas, mau dibawa kemana pun bisa gitu. Ya, mau dibawa kemanapun, seperti saya katakan tadi kan tema-temanya sangat luas sekali. Nah, itu kan istilah generik, terma generik, bukan terma spesifik gitu ya. Beda misalnya ketika Bapak atau penulisnya mengatakan arsitektur biofilik ya. Nah, biofilik bisa ini kan atau arsitektur metaforik. Kan itu spesifik kan? Ya, bisa kita bisa definisikan. Tapi kalau kontemporer kan, kontemporer arsitektur apapun bisa masuk gitu. Itu seperti keranjang besar itu Pak. Ya. Nah, jadi ketika si penulis ini hanya menemukan satu prinsip dasar itu, nah kita lah coba kritisi Pak. Ya itu maksudnya Pak, dari segi teori itu dulu Pak ya, karena dia dari segi teori dulu ya. Kan kita lihat review. Jadi Pak Rosid bisa mengkritisinya dari segi itu dulu gitu. Coba cari pandangan lain ya, teorinya tentang hasil kontemporer yang diletakkan sebagai gaya di situ kan itu gaya kontemporer Pak ya. Nah kan gaya itu kan berarti langgam ya, langgam. Tapi ketika dia memakai istilah kontemporer kan menjadi sangat makro, sangat generik, bisa dari manapun gitu ya. Nah mungkin juga ada pandangan lain ya, sudut pandang lain itu dari segi gaya itu yang juga berbeda. Maksud saya begini, apakah semua yang disebut oleh Smith itu sudah menerapkan semua yang mutakhir ini gitu? Yang kontemporer maksud saya tidak ini juga ya, belum juga. Itu Pak Rosid, jadi tolong diperkaya itu ya. Jadi karena itu Pak maksud saya itu ketika kita mengkaji teori Smith tentang 7 prinsip, nah kita gunakan teori lain, pisau yang lain kan. Nah, berarti kita harus mencari sumber lain, Pak, rujukan lain, itu maksud saya, ya. Nah, dia rujukan lain lah, coba di Google, di browsing ya, berkaitan dengan gaya arsitektur kontemporer ya. Tadi kan kalau kontemporer ini kan banyak sekali tadi bisa tentang isu teknologi, isu desain, isu sosioteknologi, isu kebencanaan, isu kematian arsitektur, isu teknologi, itu luas sekali kan. Nah, dia Smith sudah membatasi pada gaya kan, pada langgam gitu ya. Nah, tetapi langgam juga sangat luas. Mungkin juga ada pandangan lain, Pak, yang berbeda ya. Atau bahkan berlawanan dengan Smith ya kan. Nah, itulah cara kita untuk mengkritisi, Pak. Mengkritisi si penulis ini gitu. Itu dari segi teori, itu satu, Pak ya. Yang kedua dari segi metode. Sedangkan ini kalau tadi kan ini penerapan prinsip desain, ya. Berarti kan ini soal apa? Dari segi ini riset Pak ya, metode riset ya. Kan risetnya ini kalau mau metodenya ini kan berarti riset and desain ya Pak, atau pengembangan model ya. Atau kalau mau dalam metode itu ada sebenarnya riset and development, riset and design ya. Atau inquiry design itu sama. Tapi itu dimulai disebut ada deskriptif kuantitatif.
Nah, yang kualitatifnya yang mana Pak? Yang kualitatifnya, coba Pak bisa nggak bisa menemukan bahwa penulis ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif? Bisa nggak menemukan Pak? Kan kalau deskriptif kuantitatif berarti ini mendeskripsikan pengolahan data ya yang terukur, yang bersifat angka-angka kan. Nah, dia mengolah itu enggak? Saya sih tidak melihat ya. Karena dia kan lebih pada penerapan prinsip desain kan. Iya. Nah itu maksudnya deskriptif kuantitatif itu istilah yang digunakan dalam penulis oleh apa itu? Penulis. Nah itu kan misalnya sebuah juga Bapak bisa dikritisi Pak ya. Yang oleh penulis itu kan salah metode research and design atau metode research and design, atau juga ada yang menyebutnya apa? Ya itu juga bisa dicari Pak ya. Bisa ada menyebutnya apa? Apa lagi? Tapi saya tidak melihat ada deskriptif kuantitatif di situ ya. Justru ini lebih ke kualitatif sebenarnya ya. Meskipun dia menyangkut artepa kan kualitatif sebenarnya, tidak ada. Kecuali misalnya dia dimulai dengan analisis tadi kan, apa namanya, dia kan mengembangkan desain sendiri atau dia merujuk pada ini Pak, pada objek yang sudah ada. Yang sebut apa tadi, industri kreatifnya apa, objek industri kreatifnya? Nah, rancangan ruang kreatif itu dia meneliti yang sudah ada atau mendesain desain dia. Hah? Hah? Ya itu, jadi kan objeknya ini dia tadi oleh pada pendesain. Jadi saya juga tidak menemukan objek yang dia riset ya dengan deskriptif kuantitatif. Kan kalau mau dia melakukan riset itu bisa aja misalnya ketika sudah ada objeknya industri kreatif di situ misalnya apa yang dibangun gitu ya. Nah, lalu dia bisa kompilasi kan. Pasti berapa sih unsur-unsur misalnya tadi menyangkut tapaknya itu ya. Dia apa identifikasi ya, identifikasi unsur-unsur apa saja yang termuat kan. Atau dari sisi apa tadi bentuk ya. Bentuk apa aja yang menunjukkan dia aspek kontemporernya. Lalu dia kuantifikasi kan. Nah, itu deskriptif kuantitatif. Itu saya tidak melihat gitu ya. Ya. Jadi itu misalnya ketajaman ketika mereview apa namanya? Tulisan orang. Artinya ketika Bapak ketika orang ini mengatakan deskriptif kuantitatif yang mana kan? Nah, berarti kita juga harus membaca juga rujukan yang lain ya. Bahwa ciri-ciri deskriptif kuantitatif itu harusnya kan seperti ini gitu kan. Paling tidak karena dia kuantitatif, dia pasti bersangkut paut dengan data ya, dan pengolahan data kuantitatif kan. Ada angka-angka yang terukur ya. Ya. Misalnya kalau mau ini mah kan apa? Aspek tadi kan ada salah satu contohnya apa tadi? Transparansi dalam bentuk ya. Ya, mungkin kalau mau dia mengukur misalnya satu aspek transparansi dalam ruang itu misalnya apa cahaya ya, ada pengukuran cahaya, nah itu bisa dikuantifikasi kan, tapi di situ kan tidak gitu ya. Itu jadi misalnya dua hal itu. Pertama yang tadi kan saya juga sekilas kan, tidak Bapak belum mengirim yang itu dikirim dulu ya, mungkin dari teman-teman yang lain ya. Ini saya di chat ya, bentar. Kemana rasanya sudah belum? Ke email. Kemarin rasanya udah di chat saya nulis nama ini. Alamat email. Tuh, udah ada? Oke. Udah ada, Pak. Ya. Jadi mungkin minimal sehari sebelumnya Pak dikirimkan ke
saya dan ke teman-teman di grup Pak ya, supaya ini teman-teman juga bisa mengkritisi dulu Pak ya, bisa membaca dulu, bisa sehingga diskusi kita hidup. Jadi karena tadi sekilas ya saya pertama baru menemukan itu ya, pertama dari teori, tolong juga Bapak mencari rujukan lain untuk bisa membedah teori yang dikemukakan oleh penulis ini. Yang kedua juga tadi metode ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Coba ditayangkan lagi Pak. Karena sekilas tadi. Ditayangkan lagi Pak, tulisan aslinya Pak. Tulisan aslinya sih. Oke Pak, dibesarkan Pak, di pendahuluan dulu Pak, coba besarkan pendahuluan dulu. Bisa dibesarkan Pak? Belum ini saya belum terbaca ya. Belum bisa. Di Zoom Kang Masih. Nah, di Zoom. Iya, dikit lagi Pak. Oke, ya udah cukup. Oke, langsung naik Pak, naik. Terus. Stop dulu Pak. Stop. Ya ini Pak, jadi memang kalau Bapak lihat ini ya, ini kan memang jurnal ini ya, jurnal nasional Pak ya. Jadi ketika Bapak ini pelajaran buat kita, ini kan memang miskin teori Pak ya. Jadi hanya hanya dua yang dia rujuk ya. Ada Hibelseimer dan Steinbeck ya. Jadi ya untuk sebuah artikel jurnal atau riset ya itu memang sangat miskin Pak ya. Ya mungkin meskipun barangkali kalau ini artikel ya, artikelnya tetap harus menurut saya harus cukup kaya gitu ya. Nah sehingga memang ini barangkali ini hanya artikel jurnal nasional yang cinta berapa? Jurnal Sentong ya? Sentong. Ya ini namanya jurnal Sentong. Ini jurnal lokal Pak ya? Lokal. Oh ada dari siapa tuh? Ada teori dari Lloyd ya? Lloyd. Ada ya? Ada 4-5 teori. Maksudnya jadi di sini pendahuluan Pak ya. Jadi merancang atau ruang kreatif gitu ya, yang menerapkan arsitektur kontemporer. Kan kalau lihat ini kan secara makro sudah ini ya, bahwa industri kreatif itu ya industri yang akan berkembang ya, termasuk juga didukung oleh data-data harusnya Pak ya, didukung oleh data. Tadi yang sudah ada nih ada kontribusi cukup terhadap PDB. Nah tetapi cukup itu seberapa sih, kan harusnya ada angka Pak ya. Jadi ketika kita mengatakan, nah itu data-data sekunder itu dibutuhkan di dalam menyusun sebuah latar belakang pendahuluan ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa memang industri kreatif adalah dia akan berkembang gitu ya dengan data seperti ini. Nah itu. Jadi ini menurut saya dukungan datanya juga belum cukup kuat ya. Yang kedua mungkin juga dimulai bahwa dengan perkembangan industri kreatif yang luar biasa pesat,
Tapi bisa di Surakarta belum ada itu ya fasilitas ruang yang mengakomodasi itu. Nah sehingga dari situ kan sudah ada kesenjangan Pak ya. Muncullah masa kesenjangan perlunya sebuah ruang kreatif gitu kan. Nah itu sudah ada urgensi di situ. Nah di sini ada nggak? Ya itu ya. Jadi ada fungsi melalui produk kerajinan potensial, itu ada kebutuhan ruang kreatif ya. Jadi ya oke lah ini barangkali mengatakan bahwa bukan hanya tidak ada, bukan hanya kurang, tapi memang tidak ada barangkali ya. Sehingga ini sesuatu yang baru gitu kan ya. Kalau lihat ini kan. Jadi intinya begini, dalam pendahuluan Bapak harus menemukan nanti termasuk kalau tulisan Bapak itu antara yang ideal dan yang realitas. Sehingga ada gap kan. Nah, gap itulah yang Bapak bahas kan, ada kesenjangan, ada masalah di situ. Lalu kenapa ini penting dibahas kan, urgensinya. Nah, ini sudah menjelaskan belum bisa lihat Pak? Langsung ke bawah Pak. Menjelaskan terus lanjut. Terus lanjut. Nah, ini yang belum cukup Pak. Jadi di sini belum menjelaskan kenapa sih penting gitu ya. Dia pertama urgensinya kenapa penting menciptakan ruang kreatif. Ya. Nah, itu tadi kesenjangan barangnya di atas sudah menemukan gitu kan. Nah, tetapi kenapa sih dia mendesak gitu ya? Nah, itu belum lalu dalam pendahuluan, belum terjelaskan. Yang kedua, kenapa dia penting menerapkan prinsip hasil kontemporer gitu kan? Urgensinya apa gitu ya? Ya, padahal kalau kreatif dan kekayaan lokal mungkin kan kalau lihat apa kesenian lokal apa ukir kemudian seni itu mungkin yang lebih urgen misalnya Bapak bisa mengkritisi di situ kan justru sektor Nusantara, sektor lokal kan? Ya, bukan sektor kontemporer. Atau tadi menjelaskan kenapa dia memakai asur kontemporer untuk mewadahi ruang kreatif seni ukir, seni pahat, ya seni apa tadi, seni membatik, seni musik dan sebagainya yang lokal gitu. Tapi memakai asur kontemporer, ya kenapa? Nah misalnya dijelaskan ini karena justru asur kontemporer untuk menarik kan, ya dia lebih modern, dia lebih atraktif, lebih dinamis sehingga dan penerapan asur kontemporer itu urgensinya penting untuk tadi menarik minat supaya nah itu kan Bapak itu Pak Rosid dari pendahuluannya saya lihat tadi udah ada 3 yang harus dikritisi kan. Oh ya pertama tadi kesenjangannya apa, daya dukung datanya apa, lalu urgensinya apa gitu. Nah itu dalam artikel ini yang belum lihat. Itu yang kedua metode. Nah ini metode tadi sudah juga dijelaskan Pak ya. Metode deskriptif kuantitatif dengan 4 tahap, ya kan? Nah, pada tadi tidak melihat gitu ya antara tahap pertama identifikasi masalah, apakah di level itu mengeksplorasi isu potensi ruang kreatifnya gitu ya. Tapi datanya kan tidak ada, ya. Data identifikasi masalah yang dikuantifikasi itu gitu ya. Nah, ini ada data primer studi lapangan. Disajikan tidak Pak? Jangan-jangan itu. Coba lihat berikutnya Pak. Ya tidak ada ini ya. Iya, ini kan bukan data bukan data deskriptif kuantitatif kan ini. Ya, ini adalah data ya deskriptif saja gitu ya. Bahkan dia data deskriptif ya atau Pak kualitatif sebenarnya kan. Ya, kalau tidak yang dikuantifikasi gitu. Jadi tadi metode juga harus dikritisi semacam itu gitu ya. Ya. Jadi ketika Bapak yang menyebut 4 langkah, nah itu harus ditampilkan Pak. Ya, ditampilkan datanya seperti apa dan diolah seperti apa gitu. Yang saya lihat ini kan hanya di penerapannya saja kan. Ya. Tapi tahap pertama, tahap kedua itu apa hasilnya tidak terlihat ya. Tidak ditampilkan dalam data.
Ya. Atau kalau mau, nah ini penting juga Pak, ada asumsi Pak ya. Jadi ketika ini ya batasi kalau gitu kan. Misalnya tadi ini ya, penelitian ini selama ada penelitian ini menurut penelitian yang tadi panjang lanjutan ya tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu kan. Nah, dalam artikel ini misalnya kami penulis hanya akan menyajikan tadi hasil tahap ketiga ya. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa dibatasi ada asumsi pembatasan ya sehingga ya memang fokus penulis hanya pada aspek ininya gitu ya, aspek yang terakhir ini gitu. Oke, lanjut Pak. Oke, ya. Oke, lanjut. 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 View ya. Ya, oke, lanjut. Terus. 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 Ya, lanjut. Hmm. Oke, terus. Hmm. Oke, lanjut. Hmm. Hmm. Oke, nah Bapak melihat ini apa kelemahan sini Pak? Bu, itu kan hasil dan pembahasan, ya. Melihat tadi tampilan tadi, tulisan tadi apa yang kira-kira kelemahannya? Bukan di atas Pak, yang di atas tadi yang hasil dan pembahasan. Kira-kira apa? Ini sudah ada pembahasan belum? Belum itu apa? Ini, enggak, di situ ada tapak, sudah ada. Terus di bawahnya ada masa, bentuk. Terus ada apa tadi? Ada berapa aspek tadi kan? Dia sudah tuh kalau segi aspek-aspek makan. Proses ruang, tampilan, struktur. Kan sudah cukup dari segi aspeknya ya yang dibahas. Pertanyaannya, ini deskripsi data hasil ya penelitian atau sudah termasuk pembahasan Pak? Nah itu Pak, jadi itu juga ya nanti ketika Bapak nulis juga sama Pak ya. Jadi ini Bapak tulisan ini baru menyajikan temuan, baru menyajikan hasil penelitian Pak. Ya, belum ada diskusi pembahasan ya. Padahal ini kan judulnya tuh hasil dan pembahasan Pak, hasil penelitian pembahasan. Apa yang dibahas? Belum ada. Ini kan baru mendeskripsikan hasil riset ya. Ya, nah, ini salah satu kelemahan tulisan ini, padahal justru kunci dari artikel itu, kunci dari hasil penelitian itu bukan hanya pada saat data pengolahan data, tapi bagaimana hasil data itu dianalisis, lalu ditafsirkan dan didiskusikan, Pak. Diskusi dengan cara apa? Tadi kembali dengan konfirmasi dengan teori-teori, Pak. Ya, teori-teori yang lepas, ya. Kalau ini kan betul-betul klaim si penulis saja kan? Betul nggak sih struktur konstruksi bangunan ini sudah menerapkan prinsip struktur kontemporer? Ada nggak teori yang mendukung tentang itu gitu ya? Ada nggak riset orang lain yang mendukung itu justru membantah? Gitu? Nah itulah yang disebut dengan konfirmasi pada teori, Pak. Ya, karena pertama teori harus kaya. Nah kekayaan teori itu memang digunakan untuk penyusun instrumen. Yang kedua digunakan ketika membahas, Pak. Membahas penelitian ya.
Jadi di sini itu baru hasil penelitian, Pak. Belum ada pembahasan hasil penelitian. Belum ada diskusi hasil penelitian, ya. Ya, jadi itu yang padahal itulah yang penting, Pak, untuk memaknakan hasil penelitian itu gitu. Ya. Jadi ini baru mendeskripsikan data gitu, mendeskripsikan hasil penelitian apa data gitu ya. Belum ada konfirmasi pada teori-teori yang lain, ya. Belum ada pengkayaan ya dengan berbagai teori yang relevan itu, Pak. Ya. Oke. Nah, lanjut ke kesimpulan, Pak ya. Coba kesimpulannya, Pak. Nah, ini kan kesimpulannya dari mana coba, Pak? Ini pertama, berdasarkan teori yang dikaji, hasil kontemporer merupakan pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam hasil kontemporer di Jakarta. Di atas itu ada nggak gitu, Pak? Ada nggak pernyataan atau diskusi pembahasan ya yang memperkuat bahwa teori itu tepat digunakan untuk industri kreatif ya? Oke, langsung Bapak. Jadi misalnya kesimpulannya itu memang masih sangat, kata Pak Rosyid betul ya, jadi ini masih sangat prematur ya, akibat dari tadi pembahasannya pun kurang mendalam, Pak ya. Kurang mendalam sehingga pandangan bahwa teori itu menunjukkan penekanan kontemporer tepat untuk diterapkan pada prinsip desain hasil ruang kreatif, sebenarnya tidak cukup kuat juga gitu ya argumennya gitu, karena hanya satu dua pandangan ya. Maksudnya tidak ada pengujian terhadap kesimpulan itu gitu, Pak. Coba di atas kan tidak ada, hampir tidak ada pandangan konfirmasi ya, tidak ada klarifikasi ya, apakah betul tampilan bangunan ini sudah menerapkan hasil kontemporer itu kan ya, kan tidak ada ini yang diskusi ya. Lalu kalau dia melakukan hasil kontemporer, atau betul dia cukup tepat untuk ruang kreatif, juga tidak ada. Ini semua hanya klaim si penulis ya. Padahal riset itu kan dia harus ada objektifikasi, Pak ya. Harus ada objektifikasi, harus ada pengujian ya yang bisa pertanggungjawabkan itu ya. Karena riset itu tidak boleh subjektif ya. Bahkan pun dalam penelitian kualitatif nanti yang subjektif, tetapi subjektivitas itu harus diobjektifikasi gitu ya. Tadi kalau dalam kuantitatif ada validitas, ada reliabilitas ya. Ada tadi konfirmasi pada teori. Nah, dalam ini pun sama saya kira. Jadi kesimpulannya ini prematur saya. Enggak, bukan Bapak, bukan, justru kan ini artikelnya ini kan Bapak artikel cukup yang dibahas kan satu, Pak ya. Bapak ini bukan kekeliruan Bapak karena memilih artikel ini kan. Jadi artikelnya oke. Nah, cuma Bapak harus mencari, Pak, sumber-sumber lain untuk menganalisis ini gitu, Pak. Ya. Ya, tadi kelemahan-kelemahan tadi yang disampaikan oleh saya, itu Bapak cari rujukannya apa ya? Misalnya hasil kontemporer, apakah betul sih tidak ada pandangan lain kan? Apa hanya dua dari Steinberg dan tadi? Apakah hanya itu dua itu saja atau ada teori lain kan? Ya, dan misalnya itu banyak juga kan? Ya, saya tadi sih metode kan, Bapak bisa mencari metode kualitatif seperti apa sih ciri-ciri sistem kualitatif itu? Ini cocok tidak gitu kan? Misalnya ternyata berbeda, nah itu Bapak gunakan ini Pak, jadi cari rujukan yang lain Pak, ya.
Gitu. Jadi artikelnya Bapak oke. Nah mungkin Bapak carilah tadi minimal saya kira 5 artikel lain atau 5 teori lain, 5 lain untuk memperkaya ini, gitu Pak. Untuk menunjukkan bahwa seharusnya artikel itu seperti ini, gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, ada yang ini mau merespon? Ini kan diskusi Pak, santai sekali lagi kan juga. Ya. Kemarin tidak teorinya. Oke, mangga. Ada? Ya. Ya Pak, saya Pak mohon izin. Ya. Saya juga mendownload salah satu jurnal yang tidak jauh dari yang seperti Pak Rosid tampilkan. Berarti ternyata jurnal yang saya download juga begitu banyak kelemahan. Gitu. Mohon izin Pak Rosid, saya mau izin share screen ya Pak Barli. Mau. Nah, apalagi ini Pak, ini juga sama, Sentong juga. Jadi penerapan arsitektur kontemporer dalam perancangan pusat jasa pernikahan di Bekasi. Ya, dari sini pun kalau kita lihat rujukannya, saya lihat hanya satu. Jadi Schirmbeck. Yang lain tidak ada ya. Apakah ini boleh kita kritisi Pak?